Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sampaikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing bullet journal. Aku bikin lagi bullet journal karena kemarin ada yang ngomen katanya pengen dibikinin bullet journal lagi, soalnya bisa memotivasi juga buat lebih semangat gitu. Nah sekarang aku insya Allah mau rutin bikin bullet journal. Doakan saja ya, mudah-mudahan konsisten. Nah seperti biasa di sini aku mau bikin monthly log ya. Jadi di sini aku mau nulis jadwal-jadwal untuk konten. Nah kalaupun teman-teman yang nggak konten, ini bisa banget dipakai buat ngatur jadwal kerjaan rumah tangga ataupun jadwal-jadwal yang lain ya, biar semuanya nggak keteteran. Nah apa sih manfaat dari bullet journal ini? Kalau untuk orang yang seperti aku mungkin butuh banget ya bullet journal, karena ini tuh bisa nge-push kita buat produktif. Berasa banget ya waktu aku bikin bullet journal dan gak bikin, itu tuh rasanya beda banget. Kayak kalau gak bikin tuh rasanya enjoy aja gitu, tenang-tenang. Tapi semua kerjaan terbengkalai, apalagi yang punya konten, ngurusin kerjaan, bikin video dan lain-lain, itu tuh butuh banget ya jadwal kayak gini. Terus ini juga bisa ngaruh ke keuangan kita loh teman-teman, insya Allah, kalau kitanya bener-bener konsisten dan rutin. Meskipun di rumah aja kayak jualan atau ibu bekerja, ini bisa banget dipakai ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin to-do list untuk di bulan ini gitu. Nah jadi aku tuh punya beberapa to-do list ya, yaitu to-do list harian sama to-do list bulanan kayak gini. Nanti aku pecah lagi to-do listnya gitu jadi beberapa hari. Misalkan di hari ini aku harus kerjain apa aja, nanti aku tulis. Nah biasanya aku tulisnya di kayak memo kecil gitu, terus nanti ditempel biar mudah terbaca gitu ya teman-teman. Terus ngaruh sama keuangannya apa sih? Nah di sini aku mau share juga, rezeki yang datang itu harus dijemput dengan ikhtiar ya teman-teman. Ingin suami kita rezekinya lancar, berkah, kita juga harus produktif di rumah ya teman-teman. Salah satunya ya ikhtiar kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres, mengurus anak-anak, dan juga beribadah tentunya ya. Tapi kali ini aku mau ingetin, kita jangan pernah beribadah untuk mendapatkan imbalan ya teman-teman. Memang dalam doa kita berharap kalau Allah itu bisa meluaskan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, dan mengabulkan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Tapi niatkan ibadah karena kita butuh gitu. Kita tahu gitu kalau dengan ibadah hati kita terasa tidak ada pikiran negatif terhadap orang lain, dan Allah senantiasa jaga hati kita ya. Nah ini untuk goalsnya aku tulis di bawah biar tambah semangat lagi gitu. Goals di bulan Januari itu apa aja ya. Nah balik lagi tadi, aku pernah berambisi untuk dilancarkan semua usahaku. Aku berharap apa yang aku kerjain ini dapat imbalan atau balasan, dan ekspektasiku segala sesuatu yang aku usahakan ini pasti ada hasilnya. Tapi gak semua seperti itu ya teman-teman. Realitanya kita harus bersabar dulu dan niatkan pada diri kita sendiri kalau kita niat beribadah itu adalah bukan semata-mata untuk mengejar apa yang kita inginkan, tapi lebih ke berterima kasih ya, selalu bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih, baik itu rezeki kesehatan, rezeki keluarga yang harmonis, dan anak-anak yang soleh-solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini aku mau bikin habit tracker, kebiasaan baik ya. Nah di sini aku mau disclaimer dulu kalau apa yang aku tulis ini bukan bermaksud untuk ingin ria ya teman-teman, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu penyemangat juga buat teman-teman. Tentunya dalam beribadah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan insya Allah. Karena di sini aku juga sedang menantang diri sendiri ya. Nah ini aku lagi bikin tanggal dari tanggal 1 sampai 30. Jadi nanti aku kalau berhasil mengerjakan challenge-nya, di sini aku tandain ya di tanggal berapa aja. Nah, ini challenge yang pertama, tahajud. Soalnya aku tuh pengen nantang diri aku ya buat bangun di sepertiga malam, walaupun ya tantangannya lumayan berat ya teman-teman. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah jadi lebih ringan ya. Ternyata ibadah itu memang harus dipaksa ya teman-teman. Memang awalnya harus dipaksa dulu, tapi lama-kelamaan itu insya Allah jadi lebih terbiasa. Nah, jadi habit tracker ini bisa
jadi salah satu ikhtiar buat kita lebih tertantang gitu ya buat mengerjakannya. Nah ini yang kedua, aku mau bikin challenge Al-Waqiah. Nah aku juga mau sharing setelah aku menerapkan Al-Waqiah, insya Allah kita akan selalu dicukupkan ya teman-teman. Terus aku juga pernah dengar ceramahnya salah satu ustazah, kalau kita rutin baca surat Al-Waqiah, kita akan selalu dijaga hatinya dan tidak akan pernah ada peluang kita untuk meminta-minta ya teman-teman. Dalam artian Allah memang cukupkan semuanya gitu, sehingga kita bisa diselamatkan dari kesulitan ya teman-teman, khususnya kesulitan dalam hal keuangan. Karena waktu aku benar-benar diuji dengan finansial, aku coba untuk berserah ya teman-teman, dan aku coba rutinkan baca Al-Waqiah. Dan Masya Allah itu benar-benar merubah sifat aku ya. Aku bisa jadi lebih sabar, bisa lebih sedikit-sedikit menerapkan qanaah ya. Mudah-mudahan ini menjadi istiqomah ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada sedekah subuh. Nah sedekah subuh ini juga insya Allah bisa menarik rezeki. Nah apa yang aku tulis itu adalah ikhtiar-ikhtiar aku waktu dulu, waktu aku benar-benar diuji dengan finansial dan diberikan kesulitan-kesulitan dalam hal keuangan. Alhamdulillah waktu aku konsisten menerapkannya ada perubahan baik ya teman-teman. Intinya terus berhusnuzon dan berikhtiar aja. Nah di sini sekarang aku mau bikin konten planner untuk YouTube, jadwal-jadwal buat tayang YouTube ya teman-teman. Karena kalau nggak dibikin kayak gini tuh biasanya suka keteteran dan uploadnya tuh semaunya gitu. Kayak kadang bisa seminggu tuh nggak upload gitu. Nah ini menantang aku banget buat kembali lebih produktif dalam hal membuat konten ya teman-teman. Sama sih, kerjaan juga harus dipaksa gitu, apalagi kayak konten creator yang berkarya di media sosial. Ada kalanya kita tuh jengah loh teman-teman. Kadang sharing-sharing kayak gini takutnya oversharing, jadi kan nggak baik juga ya. Jadi ya aku buat jadwalnya juga. Terus mudah-mudahan aku bisa konsisten ya. Yang pertama itu niat aku adalah biar teman-teman merasakan impact baiknya. Karena alhamdulillah kemarin-kemarin aku dapat komenan positif dari salah satu subscriber aku yang mantengin aku dari tahun kemarin. Masya Allah, sekarang dia udah praktek dan alhamdulillah katanya semenjak nonton video aku tentang bebas dari utang, itu Masya Allah bukakan pintu hatinya. Dia menerapkan apa yang aku share dan alhamdulillah ada dampak baik buat dia. Nah itu ya teman-teman, salah satu tujuan aku di sini buat membantu teman-teman semua. Karena apa yang aku share di sini gak akan ada artinya kalau gak ada action dari kita. Nah di sini aku bikin ide Instagram dan TikTok, karena kalau ada ide itu tuh harus cepet-cepet ditulis ya teman-teman. Kalau nggak tuh suka lupa lagi. Maklum ya, faktor usia. Nah jadi aku mau bahas yang tadi. Emang teori itu nggak semudah praktek ya teman-teman, tapi apa salahnya sih kita mencoba gitu. Walaupun udah beberapa kali mencoba tapi ternyata gagal terus, tapi kan setidaknya kita udah mencoba. Nah dari pengalaman kita mencoba itu, kita pasti tahu langkah apa lagi yang harus kita ambil buat kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Karena yang bisa mengontrol semua itu adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk membuka hati dan praktek ya teman-teman. Nah ini yang terakhir, aku mau ucapin terima kasih dan evaluasi. Jangan lupa bilang makasih dulu sama diri sendiri kalau kita udah mengerjakan semuanya semaksimal mungkin gitu. Nah evaluasinya apakah di bulan ini kendala-kendalanya bisa teratasi, atau apa aja yang seharusnya kita recovery ya untuk di bulan selanjutnya gitu teman-teman. Pokoknya balik lagi ke diri kita ya, kita tuh siap gak sih buat berproses menjadi lebih baik. Dan lagi-lagi ya minta pertolongan sama Allah gitu, karena untuk membukakan pintu hidayahnya untuk kita semua. Nah lanjut, ini aku cuci baju sambil dibantuin anak-anak juga. Katanya mereka mau bantuin uminya, Masya Allah. Lanjut aku mandiin anak-anak, terus sisirin, bedakin ya seperti biasa ya teman-teman. Ini aku belum beres-beres ya, jadi maaf kalau berantakan. Nah udah beres mandiin anak-anak, ini aku baru beresin rumah. Jadi kalau untuk jadwal ngerjain pekerjaan rumah kayak gini, aku tuh nggak nentu ya teman-teman, disesuaikan lagi sama jadwal-jadwal yang lain. Kayak aku bikin
bikin video, dubbing, edit. Biasanya kalau jadwal aku ngedit sama dubbing itu mandiin anak-anaknya suka agak siangan ya. Mungkin nanti kalau kakak Zia udah TK nggak ada waktu edit dan dubbing di pagi hari karena waktunya pasti mepet banget. Jadi ya mungkin nanti ada penyesuaian lagi buat jadwalnya. Nah ini anak-anak lagi pada nonton ya. Biasanya pagi-pagi aku suka nyetelin murotal. Jadi selagi aku beres-beres, anak-anak sambil nonton murotal. Lanjut beresin tempat tidur. Aduh maaf ya kalau berantakan di sini. Itu masih ada dus TV ya. Aku tuh bingung gitu naruh dus-dus yang besar-besar. Naruhnya di mana? Jadi aku udah selipin aja di situ dulu. Soalnya kan di belakang udah dijadiin musola gitu. Aku juga takutnya kalau simpen di belakang takutnya jadi sarang tikus. Jadi ya udah aku simpen aja di situ. Aku mau nanya nih, di teman-teman tuh suka ada tikus nggak sih? Mungkin karena di sini perumahannya tuh dekat kayak sawah, terus di atas rumah aku ini juga ada pemukiman warga. Jadi perumahan aku ini ada di bawahnya gitu loh teman-teman. Makanya di dapur itu harus dalam keadaan bersih terus buat antisipasi ya, biar nggak ada tikus-tikus yang masuk lagi. Nah lanjut di sini aku beresin musola, terus aku cuci piring. Cuci piring hari ini lumayan banyak ya teman-teman. Nah biasanya kalau nyuci piring itu suami aku juga suka bantuin. Kadang sebelum berangkat kerja suami aku tuh suka nyuci piring dulu, bahkan suka nyuci baju dulu. Masya Allah rizki ya teman-teman, tanpa diminta suami turut ikut ngerjain kerjaan rumah. Itu tuh rasanya happy banget ya bun. Teman-teman ada yang sama juga nggak kayak gitu? Kalau sama alhamdulillah ya, berarti itu rizki buat kita. Kalau yang enggak pun pasti ada sisi baik dari hal lain ya. Nah ini aku cuci beras dulu, lanjut masak nasi. Kali ini aku nggak masak yang ribet-ribet ya. Aku masak stok yang ada aja, yaitu ayam ungkep sama tahu goreng. Karena kalau paginya bikin video atau edit dan dubbing itu biasanya aku nggak masak yang ribet-ribet, masak yang simple dan praktis aja gitu. Goreng ayamnya alhamdulillah pakai air fryer, jadi lebih sat-set ya teman-teman. Di sambil aku ngeringin dulu baju, bisa spare time buat jemur juga sambil nungguin ayamnya mateng. Nah ini pas aku keluar ngeliat langit, masya Allah tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, cuacanya bagus banget, cerah gitu. Kebetulan banget aku nyuci di sini banyak, sementara di sini anak-anak lagi pada mewarnai, lagi pada anteng alhamdulillah, mewarnai sama menggambar. Mereka heboh gitu pengen diliatin nih Umi gambar aku hasil karya aku gitu, kata Zain sama Zea. Pokoknya ya selagi mereka happy ya aku dukung ya teman-teman. Tentunya mengarahkan ke kegiatan positif juga gitu. Nah ini aku lanjut lagi jemur karena tadi aku tuh ngecek dulu gitu kan, takutnya anak-anak mainin apa gitu karena nggak ada suaranya. Nah terus ini beres mewarnai, mereka pada keluar ya ngikutin uminya main di luar karena emang cuacanya bener-bener masya Allah. Aku ini jemur baju juga nggak sampai sore ya teman-teman, ini tuh langsung kering karena emang mataharinya terik banget gitu. Sampai jemur keset juga beberapa menit udah kering ya. Pokoknya buat teman-teman semua semangat terus ya dalam menjalani aktivitas dan rutinitas yang monoton. Terkesan itu-itu aja ya, mengerjakan hal yang berulang, tapi insya Allah bernilai pahala ya. Nah ini aku nyuapin anak-anak sambil pada main game yang ada di TV gitu ya. Biar nggak kemana-mana kalau lagi disuapin kayak gini. Ya udah deh, alternatifnya aku tuh kalau nggak baca buku, main game atau nonton TV. Nah segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.